Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa UT Pokja Kebangsaan Bangsri akan melakukan praktik uji protein. Sebelum itu perkenalkan kami, saya sendiri Anisatin Nabiroh. Saya Aris Susanti. Saya Rizky Alfian. Saya Pipit Etanti. Saya Alfiana Rahma. Mari kita simak video berikut ini. Adapun tujuan dari praktikum ini adalah untuk mengidentifikasi bahan-bahan makanan yang mengandung protein. Selanjutnya, alat dan bahan yang diperlukan untuk praktek uji protein ini adalah yang pertama, piring plastik 1 buah, yang kedua ada pipet 2 buah, yang ketiga ada lilin 1 buah, yang keempat ada gelas plastik, yang kelima ada sendok makan 1 buah, yang keenam ada korek api 1 dus, yang ketujuh ada jepitan jemuran, yang kedelapan ada kertas label, yang kesembilan ada air kapur 10 ml, yang ke-10 ada air 10 ml, yang ke-11 ada gula pasir 1 sendok, yang ke-12 ada putih telur yang telah direbus, yang ke-13 ada roti iris kecil, yang ke-14 ada tempe iris kecil, kemudian ada daging ayam, terus kemudian ada tepung terigu. Yang selanjutnya ada tembaga sulfat 2 sendok makan, terus kemudian ada bulu ayam, kemudian ada seledri, dan yang terakhir adalah kangkung. Kemudian untuk cara kerja dari praktikum ini adalah yang pertama, nyalakan lilin, dirikan lilin di atas gelas plastik. Kemudian jepitlah satu persatu bahan yang akan diuji, lalu bakarlah di atas nyala lilin tersebut. Untuk yang pertama, jepitlah bulu ayam dengan penjepit jemuran, bakarlah di atas lilin yang menyala. Rasakan bau yang ditimbulkan, gunakan bulu ayam terbakar ini sebagai kontrol. Langkah selanjutnya yaitu bakarlah bahan makanan yang akan diuji. Rasakan baunya. Jika baunya sama dengan bulu ayam yang terbakar, maka bahan makanan tersebut mengandung protein. Bahan yang diuji pertama yaitu seledri. Ambil sedikit seledri, kemudian bakarlah di atas lilin yang menyala. Lalu rasakan bau yang ditimbulkan seledri tersebut. Bahan uji yang kedua yaitu kangkung. Bakarlah kangkung di atas lilin yang menyala, kemudian rasakan bau yang ditimbulkan kangkung tersebut. Bahan uji yang ketiga yaitu putih telur. Ambil putih telur yang sudah direbus, kemudian bakarlah di atas lilin yang sudah menyala. Lalu rasakan bau yang ditimbulkan oleh putih telur tersebut. Bahan uji yang keempat yaitu roti. Ambil sedikit potongan roti, lalu bakarlah di atas lilin yang menyala. Kemudian amati bau yang ditimbulkan. Bahan uji yang kelima yaitu tempe. Ambil sedikit potongan tempe, lalu bakarlah di atas lilin yang menyala. Kemudian amati bau yang ditimbulkan tempe. Bahan uji yang keenam yaitu daging ayam. Ambillah sedikit potongan daging ayam, lalu bakarlah di atas lilin yang menyala. Kemudian amati bau yang ditimbulkan.
Berdasarkan uji pembakaran yang telah dilakukan, bahan makanan yang baunya seperti bulu ayam adalah kangkung, seledri, roti, tempe, telur putih, dan daging ayam. Selanjutnya adalah uji protein dengan menggunakan tembaga sulfat. Langkah yang pertama, larutkan 2 sendok makan tembaga sulfat ke dalam 1 cangkir air. Langkah yang kedua, aturlah bahan makanan yang akan diuji meliputi daging ayam, tempe, tepung terigu, roti, dan gula pasir. Di bawah ini adalah contoh gambar penataan bahan makanan yang akan diuji menggunakan tembaga sulfat. Langkah yang ketiga yaitu siapkan pipet sebanyak 2 buah dan berikan label pada masing-masing pipet. Harus diingat bahwa kedua pipet tersebut jangan saling tertukar. Artinya, jika sejak pertama dipakai untuk menghisap air kapur, maka seterusnya juga dipakai untuk menghisap air kapur. Demikian juga jika pertama dipakai untuk menghisap larutan tembaga sulfat, maka seterusnya juga digunakan untuk menghisap larutan tembaga sulfat. Langkah yang keempat yaitu berikan 2 tetes larutan air kapur di atas masing-masing bahan makanan yang akan diuji. Yang pertama yaitu daging ayam, teteskan 2 tetes larutan air kapur di atasnya. Lalu lakukan hal yang sama kepada tempe. Yang selanjutnya adalah tepung terigu. Kemudian kita teteskan 2 tetes larutan air kapur di atas roti. Untuk yang terakhir adalah gula pasir. Langkah yang kelima yaitu berikan pula 2 tetes larutan tembaga sulfat di daerah bekas tetesan air kapur. Yang pertama adalah ayam, kemudian tempe. Kemudian berikan 2 tetes larutan tembaga sulfat di tepung terigu, lakukan hal yang sama di roti, dan yang terakhir adalah gula pasir. Selanjutnya, tunggu beberapa saat, amati dan catat perubahan warna yang terjadi. Setelah beberapa saat dapat kita lihat bahwa bahan makanan yang warnanya berubah menjadi ungu itu ada tempe, yang kedua tepung terigu, yang ketiga roti, dan yang terakhir adalah daging ayam. Berdasarkan uji pembakaran dan uji menggunakan larutan air kapur dan larutan tembaga sulfat, dapat kita tarik kesimpulan bahwa bahan yang mengandung protein adalah yang pertama daging ayam, yang kedua putih telur yang telah direbus, yang ketiga tempe, yang keempat tepung terigu, yang kelima seledri, yang keenam kangkung, dan yang terakhir adalah roti tawar. Terima kasih sudah menonton video kami. Semoga bermanfaat untuk semua.